Assalamualaikum. Ketemu lagi ya teman-teman, bareng saya di channel Novan ZK. Bagi teman-teman yang mau pulang ke Indonesia, pastinya masih menunggu apakah bulan ini masih ada karantina ataupun tidak ya. Nah, seperti yang aku katakan pada video kemarin, itu ada seruing-seruing tanggal 28 Februari adalah yang terakhir, tetapi kan itu masih seruing-seruing dan tidak pasti. Untuk kepastiannya harus menunggu surat edaran Satgas COVID-19 yang terbaru. Dan kemarin aku sudah tunggu sampai malam, sampai pagi ini ternyata belum ada surat edaran yang terbaru teman-teman. Dan di hari sebelumnya dari Kementerian Kesehatan mengadakan jumpa pers lagi membahas tentang prosedur bagi pelaku perjalanan internasional baik WNA ataupun WNI. Ya, harus semua, apakah dia warga negara asing ataupun warga negara Indonesia, dia harus wajib melaksanakan dan menerapkan protokol ini. Dan di pembahasan itu masih disebutkan juga bahwa WNA ataupun WNI masuk Indonesia masih tetap karantina wajib 5 hari. Nah, inilah Wisma Karantina Pademangan itu ditempatkan bagi mereka pekerja migran Indonesia dan pelajar dan pekerja ASN. Yang di Pademangan itu dikhususkan bagi PMI, kemudian pelajar dan juga ASN. Di luar kriteria itu ditempatkan di hotel. Kepastiannya sampai kapan ini masih belum ada kepastian, intinya itu ya teman-teman. Dan tidak dipungkiri bahwa selama ini karantina di Jakarta ini menjadi salah satu kekhawatiran tersendiri bagi TKI ataupun PMI yang mau pulang ke Indonesia. Kenapa? Karena selama ini ada beberapa oknum yang memanfaatkan situasi ini. Beredar juga belakangan ini bahwa teman-teman kita yang naik di bus dari Bandara Soekarno-Hatta menuju tempat karantina itu dimintai duit secara halus dengan alasan minta sumbangan seikhlasnya, entah itu sudah membawakan barang ataupun tidak dikasih duit oleh pemerintah tambahan lagi ataupun apalah. Dan minta duit secara halus ini kepada TKI sebenarnya udah terjadi dari dulu-dulu itu ya. Soalnya aku sendiri dulu pas awal-awal mau ke Korea, nah itu dimintai duit juga, itu pas di bandara. Jadi ketika dari Ciracas menuju ke bandara, nah itu kan diantar oleh petugas. Ketika sampai di bandara, nah petugasnya bilang, teman-teman minta keikhlasan untuk berbagi rezeki untuk disampaikan ataupun diberikan kepada bapak itu ya. Nah yang dimaksud bapak oleh petugasnya itu adalah orang yang telah membawakan paspor dan juga tiket pesawatnya itu ya. Nah, jadi kita intinya dimintai sumbangan duit. Nah itu kami sepakat urunan itu kalau nggak salah itu waktu itu 10.000 ya untuk diberikan kepada bapak itu ya. Nah itu baru 10 orang. Nah misalkan pas berangkatnya itu 100 orang ataupun 200 orang, nah tentunya dapat duit lebih banyak. Nah, itu adalah salah satu contohnya. Padahal mereka itu juga udah dapat gaji dari tempat mereka bekerja. Lanjut lagi ya, ketika teman-teman kita yang mau dikarantina itu udah sampai di Wisma Pademangan pas di halamannya itu kan masih mau menurunkan barang-barangnya. Nah, selama menunggu antrian menurunkan barang, itu banyak sekali warga sekitar yang memanfaatkan momen itu, yaitu masuk ke bus menawarkan makanan ataupun perlengkapan selama di karantina. Nah, itu tentunya malah tidak menjaga protokol kesehatan juga. Karena itu mengundang kerumunan juga dan tidak nyaman bagi teman-teman PMI ataupun TKI ataupun WNI yang masuk ke situ. Dan di situ potensi ketularan dari negatif menjadi positif itu juga besar. Kemudian ada juga tawaran mau di Wisma atau di hotel. Nah, kalau di hotel bayar sekian-sekian nanti selama 3 hari itu bisa keluar hasilnya pasti negatif. Nah itu bagaimana itu ya kalau kayak gitu? Karena ada iming-iming pasti hasilnya negatif. Nah itu kan sudah tidak benar. Ada juga ketika di karantina itu pas pembagian makanan itu tidak kebagian ya. Kemarin teman kita dari Korea itu yang karantina di situ hari pertama itu tidak kebagian makanan. Nah itu nggak tahu bagaimana pengaturannya kok seperti itu ya. Ditambah lagi ketika selesai ataupun hasil tes yang terakhir itu sudah keluar negatif, didodok pintunya, suruh keluar, suruh kosongkan kamar saat itu juga. Nah, tidak peduli itu entah malam hari, tengah malam ataupun pagi, siang. Nah, pokoknya ketika keluar harus keluar. Jika yang tengah malam itu agak kerepotan pastinya. Dan bagi pemerintah ataupun Satgas karantina ini adalah menjadi PR tersendiri ya, yang harus diperbaiki biar lancar dan aman, benar-benar aman bagi TKI. Kalau masih begini terus, apa tidak sebaiknya itu karantina mandiri di rumah aja? Kayak dulu kan lebih enak gitu ya. Tidak bikin montang-manting bagi yang mau pulang ke Indonesia.
Oke teman-teman, ini dulu informasi dari saya. Misalkan ada pertanyaan ataupun yang mau menambahi, bisa komen di bawah. Oke, sampai di sini dulu. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum.